Oke, lanjut. Kita sekarang punya juga, ini adalah unsur-unsur yang juga terdapat dalam tubuh. Kita punya ada potasium, dia berfungsi untuk konduksi impuls saraf dan kontraksi otot. Kemudian ada sulfur, ini komponen yang penting pada protein otot. Ada iron, besi ya, zat besi, tapi bukan besi beneran lah ya. Zat besi itu besi dalam keadaan ion ya. Oke. Ini adalah molekul pembentuk hemoglobin yang merupakan transporter utama oksigen dalam tubuh ya, hemoglobin ini. Kemudian ada klorin. Ini adalah ion yang anion ya bentuknya. Dia paling banyak ada di luar sel. Kemudian ada magnesium, ditemukan dia di tulang ya, penting banget untuk fungsi metabolik. Kemudian iodin ini ditemukan di hormon tiroid dan sebagai hormon metabolit utama. Kekurangan iodin bisa membuat kelenjar tiroid kita jadi gede gitu ya, yang sering disebut peristiwa gondokan. Oke, nah kemudian kita akan memasuki unsur dalam tubuh yang sifatnya mikro atau jumlahnya dikit. Apa aja? Ada fluoride ya. Fluoride ini unsur yang perannya bisa mencegah karang gigi. Nah, karena dia mikro atau sedikit ada di dalam tubuh, makanya kita butuh ekstra fluoride dari luar. Nah, dapatnya dari mana? Dapatnya dari pasta gigi. Makanya kalau kita sikat gigi secara rutin, maka kita akan dapat suplai fluoride supaya karang gigi tidak terbentuk, begitu. Kemudian ada manganis ya, ini membantu proses pertumbuhan dan perkembangan secara normal, fungsi sel, membantu enzim tubuh dan menghasilkan energi. Kemudian ada molybdenum ya, membantu pertumbuhan dan pengembangan fungsi sel. Ada selenium, ya ini adalah komponen dengan vitamin E berperan sebagai antioksidan yang efisien. Dia sedikit ya jumlahnya, makanya kita harus menambahkan tocopherol, apa tuh? Vitamin E ya. Jadi karena vitamin E itu sedikit jumlahnya, kita butuh suplemen dari luar, dari makanan yang kita makan harian. Tapi kalau misalnya dari makanan kurang, bisa juga ditambahkan suplemen. Oke. Kemudian ada vanadium, dia juga berfungsi untuk metabolisme tulang dan gigi. Dan zinc ya, menjaga rasa dan bau secara normal, penyembuhan luka, dan bisa membantu sintesis DNA dan RNA. Nah, ibu ada clue sedikit, kalian pernah nggak sih punya kuku yang ada tanda putih-putihnya di kukunya? Terus biasanya bilangnya apa ya? Kalau dulu mitosnya ibu waktu kecil, ada yang naksir kayak gitu ya. Nah, itu sebenarnya bukan ada yang naksir kalau kukunya ada putih-putihnya. Kalau kukunya ada putih-putihnya, itu adalah respon tubuh untuk memberitahukan kepada kita bahwa tubuh kita kekurangan zinc. Gitu ya. Jadi apa dong ya? Penyembuhan lukanya akan jadi lambat karena zincnya berkurang ya. Terus sintesis DNA sama RNA-nya juga pasti akan terhambat. Nah, untuk itu karena tubuh sudah memberikan tanda, maka tugas kita adalah apa? Harus banyak konsumsi sayuran-sayuran atau makanan-makanan yang mengandung zinc, juga konsumsi susu kayak gitu, protein-protein ya. Oke. Nah, kemudian unsur-unsur yang tadi kita sebutin ya, paling banyak itu ditemukan di tubuh itu di mana? Paling banyak ada di darah, jelas ya. Kemudian ada gigi, ada di rambut. Nah, kalian ada nggak yang rambutnya keriting kemudian melakukan smoothing? Nah, bedanya smoothing sama rebonding itu apa sih? Jadi kalau rebonding itu dalam penjabaran bahasanya ya, bonding ya. Jadi mengatur ulang ikatan yang ada di dalam rambut. Jadi di dalam rambut itu ada ikatan sulfurnya. Nah, itu dimiliki oleh seseorang yang berambut keriting. Tapi kalau misalnya melakukan rebonding ataupun smoothing, nanti ikatannya itu akan dihilangkan sehingga rambutnya akan menjadi lurus kayak gitu. Kayak gitu. Oke, lanjut. Kita punya sifat fisika dan kimia dari darah. Jadi tadi kita udah bahas bahwa dalam darah itu ada banyak banget bahan-bahan kimia. Tadi udah kita sebutin. Nah, kita akan bicara tentang sifat fisika dan sifat kimianya darah sekarang. Nah, darah ini sedikit lebih pekat ya daripada air. Kekentalannya itu sekitar 2-4 kali air, tergantung dari konsumsi air harian kita. Semakin dikit kita konsumsi air, darahnya itu makin kental ya. Kemudian darah ini terdiri dari sel-sel yang tersuspensi di dalam cairan. Dapat dipisahkan dengan cara filtrasi, tapi lebih umumnya dipisahkan dengan sentrifugasi ya untuk darah.
Nah, kalau kita bicara tentang darah, ini adalah komposisi yang ada di dalam darah. Jadi, kalau kita lihat darah ini utuh ya, satu warna merah aja, jangan salah. Darah ini kalau kita sentrifugasi dia akan terbagi menjadi 3 bagian. Bagian atas tuh bening, itu adalah bagian plasmanya gitu ya. Kemudian nanti di bagian bawahnya itu baru sel-sel darah ya. Kemudian di bagian tengahnya itu adalah cairan-cairan lainnya ya. Oke. Kemudian komposisi darah sendiri ya, 99% itu dari sel darah merah, sel darah putih dan keping darah ya. Kemudian 1% diantaranya itu ada air, asam amino, protein, karbohidrat, lipid, elektrolit, gas terlarut ya. Kemudian ada sampah-sampah dari sel ya. Kemudian ada hormon, ada vitamin, ada lipid. Tapi paling banyak itu isinya sel darah dan keping darah. Setiap sel darah itu mengandung sekitar 1/3 hemoglobin dan setiap plasmanya mengandung 92% air. Nah, gas dalam darah utamanya itu adalah oksigen, karbon dioksida, dan nitrogen. Karena emang darah itu mengangkut oksigen dan karbon dioksida ya. Kemudian, ini adalah kita akan bicara tentang pH darah. Oke. Nah, pH darah sendiri itu sebenarnya ya rentang yang tepat itu adalah 7,35 hingga 7,45. Nah, ini tertulis 7,4. Nah, darah ini bersifat penyangga ya atau buffer. Apa maksudnya? Jadi dia itu bisa mempertahankan pH. Artinya kalau ketambahan sedikit asam ataupun ketambahan sedikit basa, ya dia bisa menetralkannya kembali gitu. Makanya kalau misalnya kita nggak sengaja nih misalnya cuci muka terus sabunnya masuk ke dalam mulut, ketelan nama kita, langsung mati nggak? Langsung kejeng-kejeng nggak? Enggak kan? Nah itu kenapa? Karena darah itu bisa menetralkan atau menjaga pH darah biar tetap stabil. Tapi lain halnya dengan kasus orang yang sengaja membunuh diri, dia menegak karbol. Nah, masuknya kan terlalu banyak ya ke dalam tubuh, makanya tubuh tidak dapat menetralkannya gitu. Oke. Nah, ini adalah pH darah yang dipengaruhi oleh aktivitas-aktivitas harian gitu ya. Walaupun dipengaruhi oleh aktivitas harian tadi ya, tetap pH darah itu bertahan di 7,4. Oke, kemudian darah ini adalah media transportasi oksigen dan karbon dioksida, sudah jelas ya tadi. 90% total oksigen dalam tubuh disirkulasi melalui Hb pada eritrosit, pada sel darah merah gitu. Kemudian yang ngangkut oksigen di dalam darah itu adalah hemoglobin ya. Nah, hemoglobin ini tugasnya ngangkut oksigen nih. Kita lihat ini adalah strukturnya hemoglobin. Kemudian ini kalau hemoglobinnya udah ngangkut oksigen. Kemudian ini adalah komposisi protein yang ada di dalam plasma darah. Ada albumin, ada globulin ya. Oke, kalian cukup tahu aja ya, bukan yang untuk harus hafal banget, karena ini kita hanya bicara tentang bahan-bahan kimia yang ada dalam tubuh dan utamanya ini yang ada di dalam darah ya. Oke, ini kita skip aja. Kemudian ada fibrinogen, ada protein regulator ya. Oke, ini kita skip juga. Ini zat yang ada terlarut dalam plasma, kita ada elektrolit, ada berbagai nutrien, terus ada sampah organik ya, itu ada ureum, kreatin, asam urat, bilirubin gitu. Itu terangkut di darah tapi nanti akan tersaring di ginjal ya. Kemudian habis. Nah, jadi silakan nanti kita lanjutkan diskusi di kelas ya. Apa aja sih yang kita pelajari hari ini, Bu? Kok bingung banget? Jadi kita tuh hari ini pengantar biokimia aja. Kita hanya belajar secara umum dulu untuk sebagai perkenalan. Apa aja bahan-bahan kimia yang ada dalam tubuh, itu adalah poin pentingnya. Apa yang porsinya makro, apa yang kemudian porsinya mikro. Kemudian bahan-bahan kimia tadi itu yang udah kita sebutin ada di mana aja di dalam tubuh yang paling banyak ya. Ada di darah tadi kita belajar, ada di rambut, ada di gigi, ada di tulang kayak gitu. Nah, nantinya untuk yang metabolisme dari bahan-bahan kimia itu akan dilanjutkan di
sesi-sesi yang berikutnya. Jadi ini tuh kita baru kenalan aja, kenalan banget kita mau belajar apa aja sih. Jadi kita mau belajar tentang bahan-bahan kimia di dalam tubuh, kemudian bagaimana metabolismenya di dalam tubuh gitu ya. Lanjut di diskusi kelas. Terima kasih.